Katanya boleh bermajlis kepada siapa saja selama yang disampaikan Quran dan hadis. Rasulullah bersabda mensifati kaum Khawarij. Kata Rasulullah SAW apa Pak? Tentang orang Khawarij, yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka juga membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yamruquna minad din, tapi mereka melesat dari agama. Kama yamruqu sahmu minar ramiyah, seperti melesatnya panah dari buruannya. Ternyata Rasulullah mensifati orang Khawarij itu bawa Quran, bawa hadis. Tapi subhanallah orang Khawarij Rasulullah sebutkan apa? Melesat dari agama. Yang salah ini Quran atau hadisnya atau apanya yang salah, Pak? Pasti yang salah pemahamannya. Makanya kalau ada orang berkata yang penting ustadz itu bawa Quran dan hadis, belum cukup. Kenapa? Buktinya Rasulullah mengabarkan tentang kaum Khawarij, dia bawa Quran, bawa apa? Hadis. Dan ternyata hasilnya malah melesat dari agama. Aneh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang lain tentang pentingnya mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-Quran juga mengingatkan itu. Dalam surat At-Taubah 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mereka siapa di sini? Muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti kebalikannya, Allah tidak ridho kepada orang yang tidak mengikuti muhajirin dan ansar. Makanya nggak jamin Pak, orang bawakan Quran dan hadis itu pemahamannya benar, nggak jamin. Bapak tahu nggak, orang liberal pun bawa Quran hadis Bapak. Orang liberal untuk mengatakan plural, semua agama sama, itu ditetapkan oleh Al-Quran kata mereka. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga. Tuh lihat. Jadi sebenarnya semuanya masuk surga, cuma caranya aja beda-beda. Kita katakan ini yang salah ayatnya apa pemahamannya ya? Gak mungkin yang salah ayatnya Pak, pasti pemahamannya yang salah. Makanya dari itulah ya akhi, ya, gak cukup kita katakan yang penting dia bawa Quran dan hadis. Kita katakan kita lihat pemahamannya sesuai dengan pemahaman siapa. Kalau dia pahami dengan akalnya sendiri bahaya Pak, bahaya. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, aku merasa heran, kata Umar bin Khattab. Heran apa ya Amirul Mukminin? Ini kita umat Islam ini Qurannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok bisa pecah belah ya? Apa kata Ibnu Abbas dengan jawaban yang luar biasa? Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat belajar bersama duduk di majlis Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktekkan Quran, bagaimana Rasulullah menafsirkan Quran, dan kita memahami langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada suatu kaum yang mereka memahami Quran dari pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami dengan pemahaman sendiri, ikhtalafu, saat itu mereka pasti berselisih. Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda. Makanya akhi, sebaik-baik pemahaman siapa? Sahabat. Ya. Itu yang sudah terjamin. Ya udah, kita gali pemahaman para sahabat dalam kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Maka setiap akidah yang tidak sesuai dengan akidah sahabat wajib kita tolak. Ya. Setiap pemahaman agama, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat wajib kita tolak. Karena itu pasti salah.
Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, saya pernah Pak waktu Jumatan di Jakarta itu ada seorang khatib membawakan ayat dan menafsirkan ayat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Apa kata dia? Berarti orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh, tidak ada taubat buat dia. Berarti kalau kamu berbuat maksiat dalam keadaan kamu tahu itu maksiat, taubatmu tidak diterima sama Allah. Ajib, saya mendengar itu aneh sekali. Saya rujuk kitab-kitab tafsir, nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ada kita dapati pendapat para sahabat bahwa ayat ini masuk padanya orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu tahu itu maksiat, itu bodoh itu orang. Iya nggak? Bodoh nggak Pak? Bodoh. Sama seperti saya katakan kepada Bapak, di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Udah tahu ada racun diminum juga. Boleh nggak saya bilang kepada Bapak, bodoh kamu tuh. Udah tahu ada cara racun, kok diminum? Maka kita katakan kepada orang berbuat maksiat, bodoh kamu itu. Sudah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok dilakukan juga? Bodoh tidak Pak? Bodoh. Nah itulah yang akal Islam. Jadinya ngaco. Kalau memahami dengan pemahaman sendiri ngaco jadinya. Ada lagi orang bawain hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa coba? Dia bikin kelompok, bikin imam, kemudian mengatakan apa? Siapa yang enggak mau baiat sama imam saya, matinya bangkai jahiliyah. Dan di Indonesia banyak kayak gini Pak. Ada kelompok ini puluhan. Dan masing-masing dalilnya itu lagi. Yang jadi masalah pemahamannya yang benar apa yang kayak gimana ini. Setelah kita lihat rujuk-rujuk bagaimana praktek para sahabat, para tabi'in dan para ulama, tidak seperti itu. Di sebagian Al-Muhanna meriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis tersebut. Man mata walaysa alaihi imam. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya apa Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam. Tahu enggak siapa yang imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Hu an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu yang diakui oleh setiap muslim itu imam. Bukan hanya satu kelompok tertentu. Ini pemahamannya Pak, yang harus kita luruskan. Makanya sekali lagi ya, nggak cukup hanya sebatas membawakan Quran dan hadis. Sampai kita lihat pemahamannya sesuai nggak dengan pemahaman salafus saleh. Iya.